Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shinalia. Nama saya Nurul Puja Kusmawardani. Nama saya Fedi Santia Rahma. Dan nama saya Emilia. Pada video kali ini kami akan memberi penjelasan tentang tokoh Haji Agus Salim untuk mata kuliah PBAK. Selamat menyaksikan. Indonesia masih menghadapi tantangan panjang dalam perjuangan memberantas korupsi. Berbagai kasus terus bermunculan, meski penegakan hukum terhadap koruptor juga semakin digalakkan. Didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi sejak 2003 telah membuka banyak skandal korupsi yang melibatkan para pejabat tinggi negara. Perihal anti korupsi, Indonesia pernah memiliki tokoh-tokoh yang patut menjadi teladan hingga kini. Mereka adalah sosok yang secara tegas menolak praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme. Banyak cara bisa dilakukan untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Salah satu di antaranya dengan cara meneladani kisah-kisah tokoh Indonesia yang terkandung nilai-nilai anti korupsi di dalamnya. Simak dengan sungguh-sungguh kisah beberapa tokoh Indonesia yang memiliki prinsip kejujuran dan memegang teguh amanat rakyat sebagai seorang pejabat publik. Haji Agus Salim. Tidak ada tokoh bangsa yang semelarat namun sebahagia Haji Agus Salim. Sampai menjelang wafatnya pada November 1954, beliau masih menempati rumah sewa berukuran kecil di gang sempit. Padahal, posisi yang pernah ia sandang begitu mentereng. Salah satu dari 9 perumus pembukaan UUD 45, anggota Dewan Volksraad, diplomat, dan Menteri Luar Negeri. Baru setelah itu, beberapa tahun kemudian, anak-anaknya patungan membeli rumah kontrakannya itu demi mengenang sang ayah. Sepanjang hidupnya, Agus Salim hidup berpindah-pindah dari kontrakan di satu gang ke gang lainnya di berbagai kota. Haji Agus Salim lahir dengan nama asli Musudul Haq yang bermakna pembela kebenaran di Koto Gadang 8 Oktober 1884. Di masa kanak-kanak, keluarganya merekrut pengasuh dari Jawa Timur. Panggilan sayang sekaligus hormat untuk anak laki-laki khas Jawa Timur termasuk Madura adalah Gus. Sapaan ini bisa berlanjut sampai yang bersangkutan dewasa, khususnya di kalangan dekat. Contohnya adalah Gus Dur. Sapaan itu yang selalu dipakai sang pengasuh, sampai akhirnya malahan mengamburkan nama aslinya. Teman-teman sekolahnya ikut memanggil Gus lalu Agus. Karena ayahnya bernama Sultan Muhammad Salim, maka nama Salim ditambahkan sehingga menjadi Agus Salim. Di sekolah pertamanya, ia terdaftar sebagai August Salim. Kalimat fenomenal yang menggambarkan sosok Haji Agus Salim adalah Leiden is Legend, yang berarti memimpin adalah menderita. Ketua delegasi Belanda dalam perundingan Linggarjati, Willem Semmerhorn, menilai Agus Salim adalah sosok orang tua yang sangat jenius. Ia mampu berbicara dan menulis secara sempurna setidaknya dalam 9 bahasa. Sosok negosiator tangguh, pandai bicara dan berdebat. Kelemahannya hanya satu, ia hidup melarat. Biar miskin, Salim ternyata tidak pernah mempan disogok, baik terang-terangan maupun secara tersamar. Baginya, jangankan yang haram, yang halal saja belum tentu ia terima. Dari kalimat tersebut, kita bisa mengetahui bahwa Haji Agus Salim adalah sosok yang sederhana dan bersahaja. Haji Agus Salim sempat menduduki jabatan menteri dalam beberapa kabinet pemerintahan di Indonesia. Meskipun miskin untuk ukuran seorang pejabat tinggi, Salim sendiri merasa dirinya baik-baik saja. Karenanya, rasa percaya dirinya selalu tinggi, tidak pernah minder atau canggung di lingkungan manapun. Dalam urusan satu ini, Agus Salim mirip Bung Karno.
Ia bisa berbincang dengan Pangeran Philip senyaman seperti saat ia berbincang dengan Hansip yang sedang ronda malam. Dengan segala keunikannya itu, Haji Agus Salim dijuluki The Grand Old Man. Dari cuplikan video yang tadi itu merupakan tokoh bangsa Indonesia yaitu Haji Agus Salim. Tidak ada tokoh bangsa yang melarat namun bahagia seperti Haji Agus Salim. Padahal saat pemerintahannya dia menduduki posisi yang tertinggi. Namun dia tetap sederhana menempati rumah sewa di gang kecil. Setelah dia wafat, para anak-anaknya sama-sama mengumpulkan uang untuk membeli rumah untuk mengenang Haji Agus Salim. Nah, jadi pesan moral yang dapat kita ambil dari kisah Haji Agus Salim yaitu setinggi apapun jabatan kita, kita tidak selamanya bisa menjadi orang yang sombong. Kita juga bisa tetap menjadi sederhana, hidup secukupnya tanpa mengambil hak dari orang lain. Pesan moral untuk kaum milenial yang akan melanjutkan perjuangan dari tokoh-tokoh tersebut, terutama tokoh Haji Agus Salim, adalah dengan cara kita harus selalu hidup dengan rasa bersyukur yang tinggi. Juga kita tidak boleh menanamkan sifat iri di dalam hati. Ketika kita melihat orang lain sukses, maka mungkin itu adalah rezeki mereka.